Ketika lift yang penuh membawa orang-orang, sesuatu mengerikan terjadi. Lift tiba-tiba rusak dan akhirnya jatuh. Seorang anak kecil yaitu Wisnu berhasil lolos, sementara ibunya dan penghuni rusun lain jatuh bersama lift ke lantai dasar. Tak hanya mencelakai orang-orang dalam lift, namun lift tersebut juga menimpa sahabat-sahabat Wina yang berada di bawah. Semua orang mati mengenaskan, namun ada satu orang selamat. Bapak, apakah ini kebetulan? Anak Nongkrong film Pengabdi Setan 2 telah turun layar dengan mendapatkan jumlah penonton yang cukup fantastis, yaitu 6,3 juta penonton. Film besutan Joko Anwar ini mendapat review yang baik dari para reviewer dan kritikus film. Seperti biasa, hampir semua film-film Joko Anwar selalu menyisakan misteri dan berbagai teori. Ada sebuah pertanyaan yang mungkin terlewatkan dari berbagai teori yang mungkin telah Anak Nongkrong dengar dari Pengabdi Setan Communion ini, yaitu mengapa hanya Bapak yang selamat dari kecelakaan lift? Benarkah tak ada kemungkinan satu atau dua orang yang mungkin sebenarnya selamat? Adakah hubungan hal ini dengan syarat yang harus dipenuhi Bapak untuk membatalkan perjanjiannya dengan sekte, yaitu membunuh 1000 nyawa? Rini akhirnya berhasil mendapatkan koper misteri yang Bapak miliki. Namun ketika Rini, Tony, dan yang lainnya berhasil membuka koper tersebut, mereka lari berhamburan karena ternyata koper tersebut berisi potongan jari-jari manusia yang cukup banyak. Hal ini mengungkap kemana Bapak sebenarnya pergi dan apa pekerjaannya. Di ending, Pak Budiman mengungkap jika dulunya Bahri alias Bapak adalah seorang polisi dan ia adalah salah satu eksekutor dalam operasi Petrus. For your information, Petrus atau penembakan misterius suatu operasi rahasia pada masa pemerintahan Soeharto pada tahun 1980-an untuk mengatasi kejahatan yang meningkat tajam pada waktu itu. Para kriminal maupun orang-orang yang dicurigai sebagai kriminal diculik kemudian dihabisi. Bahkan orang-orang yang hanya memiliki tato di tubuhnya tak luput dari keganasan Petrus. Setelah dieksekusi, mayat-mayat mereka ada yang dimasukkan ke dalam karung, ditinggalkan di depan rumah, dibuang ke hutan, sungai, laut, dan sebagainya untuk memberikan shock terapi kepada orang-orang terutama para kriminal. Meskipun merupakan pelanggaran HAM yang sangat berat bahkan menjadi sorotan dunia, namun operasi Petrus berhasil menekan tingkat kejahatan. Bahkan para kriminal berbondong-bondong menyerahkan diri ke pihak berwenang, mengakui kesalahan mereka dan meminta dipenjara saja. Meskipun sepertinya Bapak tak lagi menjadi seorang polisi dalam film ini, tapi tampaknya Bapak masih menjalankan profesinya tersebut, atau lebih tepatnya menjadi seorang intel. Mengingat film Pengabdi Setan berada di era 80-an dan operasi Petrus digelar di masa itu, akan lebih baik dan tidak mencurigakan jika Bapak tetap merahasiakan pekerjaannya kepada siapapun termasuk anak-anaknya. Jadi teorinya Bapak masih menjadi seorang eksekutor karena hal ini dapat membantunya membunuh 1000 jiwa agar ia lepas dari jeratan sekte. Kaitannya dengan kematian orang-orang dalam lift adalah Bapak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan dengan membunuh 1, 2, atau beberapa orang yang mungkin selamat di dalam lift. Bukankah itu kesempatan emas baginya? Terlebih ada cukup banyak potongan jari manusia di dalam koper miliknya yang menandakan ia benar-benar komitmen ingin membatalkan perjanjian dengan sekte. Pasca kecelakaan lift, Bapak mengatakan pada Rini jika polisi menanyakan padanya mengapa hanya ia yang selamat dari kecelakaan tersebut dan tak dilakukan otopsi atau apapun pada jenazah korban karena menganggap hal tersebut murni sebuah kecelakaan. Meskipun pada akhirnya mereka yang selamat dari kecelakaan lift tetap tak bisa lepas dari Ramino. Seperti Tari, Dino, dan Wina juga termasuk Bapak.
Hanya Wisnu dan Tony yang akhirnya bisa benar-benar selamat sampai Pak Budiman menjemput mereka.